Selamat malam teman-teman, selamat malam suster. Jadi pada kesempatan ini kami dari kelompok optimis akan membahaskan satu topik yang bertemakan tentang tantangan anak muda di zaman sekarang untuk mempersiapkan keluarga yang bahagia. Kami akan membahaskan tema ini bersama saya, Suster Siska dan Suster Rahel. Nah, nanti kita akan membahaskan tentang apa sih tantangan anak muda di zaman sekarang, terus apa solusinya, terus tindak lanjutnya. Seperti apa sih suster tantangan-tantangan anak muda di zaman sekarang? Tantangan yang dialami oleh anak muda dalam membangun keluarga di zaman sekarang ini, pertama-tama adanya ketidakpercayaan satu dengan yang lain, atau ketika misalnya mereka dalam masa pacaran kurang memberikan kepercayaan yang total kepada pasangannya ya. Yang kedua, kurang membangun komunikasi yang terbuka dengan sesama pasangan begitu ya. Kadang ketika rasa curiga itu ada, maka komunikasi berhenti gitu. Maka itulah salah satu tantangan yang dialami oleh anak muda dalam membangun keluarga yang bahagia. Selanjutnya ke Suster Rahel. Menurut Suster Rahel seperti apa sih tantangan-tantangan anak muda di zaman sekarang? Bagi saya lihat juga anak-anak muda zaman sekarang itu kurang masih belum juga memahami sungguh seperti apa itu hidup berkeluarga. Jadi yang dibayangkan itu seperti hanya senang-senangnya ya, lalu juga kurang untuk mengenal dengan pasangannya gitu. Jadi komunikasi tadi itu komunikasi yang lebih jauh, saling mengenal lebih dalam gitu. Kebanyakan ya anak muda kenal untuk ya pacar atau pasangan dia itu kebanyakan lewat medsos gitu. Kadang juga belum pernah berjumpa, tahu-tahu berjumpa kali terus langsung nikah gitu. Padahal juga perlu untuk sebenarnya ketemu langsung itu butuh waktu juga untuk saling mengenal begitu. Saya tambahkan mungkin dari saya adanya keraguan antara pasangannya suster ya. Misalnya si cewek ragu dengan cowoknya, mungkin dia berpikir apakah calonku ini nanti dia akan bertanggung jawab pada keluarga kecilku atau bagaimanalah. Terus mungkin dari si cowoknya berpikir apakah si calon cewekku nanti ini udah siap dari segi fisiknya atau dari segi psikologisnya untuk menghadapi setiap persoalan yang dihadapi dalam rumah tangga. Tantangan juga ya bagi orang muda sekarang yaitu tidak mau ribet, dan orang muda zaman sekarang itu tidak berani menghadapi masalah. Kalau masing-masing pribadi, pasangan masing-masing sudah matang betul dalam hidup berkeluarga, pasti yang namanya hidup itu pasti ada masalah, ada tantangan. Nah, orang muda zaman sekarang itu tadi tidak mau ribet dan maunya itu senang-senang, happy, dan juga bebas dari masalah, ya, bebas dari masalah. Itu salah satu juga yang mendasari tantangan orang muda zaman sekarang, ya, untuk membangun keluarga yang bahagia. Oke, baik suster, terima kasih. Kita lanjut ya suster ya. Suster, seperti apa sih menurut suster solusinya gitu? Sejak dari muda diberi pembekalan tentang bagaimana soal seksualitas itu penting, karena itu juga supaya sungguh dipersiapkan bagaimana nanti kedepannya untuk hidup keluarga begitu. Jadi yang kebanyakan mungkin kurang mengetahui resikonya sehingga ada yang hamil di luar nikah gitu. Nah, itu juga menjadi keprihatinan seperti itu. Mungkin dari Suster Siska, Suster seperti apa sih solusinya gitu Suster? Pertama itu dari keluarga itu sendiri ya, kedua orang tua itu harus juga memberikan
berupa masukan-masukan atau pandangan ataupun juga apa yang dikatakan tadi persiapan-persiapan, atau misalnya nih ketika anaknya misalnya mau berkeluarga, mau membangun keluarga. Nah, orang tua harus mendampingi betul-betul karena pendidikan itu dasarnya dari keluarga ya, dari keluarga. Maka betul-betul anak harus didampingi betul. Atau juga misalnya diberi pemahaman model keluarga yang bahagia itu seperti ini loh, tidak terlepas dari tantangan, masalah. Hidup berkeluarga itu tidak hanya enak-enaknya saja. Terus dalam membangun hidup berkeluarga itu kalau awal-awalnya itu pasti hidupnya susah, apalagi kalau misalnya nih belum punya pekerjaan tetap gitu kan. Banyak hal yang harus Baik Suster, terima kasih. Mungkin dari saya sih Suster, solusinya mungkin kayak kita harus terbuka gitu loh Suster, sesama pasangan. Kenapa harus terbuka? Karena kan di zaman sekarang kan Suster banyak yang seperti ini loh Suster. Si ceweknya udah sarjana, si cowoknya belum. Terus keluarganya nggak keterima gitu. Maunya keluarganya itu kayak harus sesama sarjana gitu loh Suster. Kan kejadian banyak seperti itu kan sekarang. Jadi perlunya terbuka. Kita harus menceritakan bagaimana sih latar belakang keluarganya kita. Jangan sampai nanti kita udah mau menuju ke jenjang yang lebih serius, tapi orang tua kita atau keluarga kita yang lain nggak setuju gitu. Mungkin ya seperti itu, kita harus terbuka. Bagaimana sih tindak lanjut dari tantangan anak muda di zaman sekarang untuk mempersiapkan keluarga yang bahagia? Mulailah membangun dialog atau komunikasi yang benar, yang mendalam, sehingga saling mengenal. Oh, ternyata pasanganku seperti ini, pasanganku punya karakter seperti ini, sehingga ketika nanti memasuki jenjang hidup berkeluarga itu sudah kenal gitu, sudah tahu oh pasangan saya seperti ini karakternya. Lalu juga sungguh mulai mempersiapkan, misal mungkin nanti soal bagaimana ekonominya, itu juga perlu untuk dipikirkan. Menurut saya tindak lanjut dari orang muda dalam membangun keluarga yang bahagia, pertama-tama pasangan harus menyadari bahwa dalam membangun keluarga itu bukan lagi diri saya hanya sendiri, tetapi bersama-sama. Artinya hilangkanlah keegoisan masing-masing diri, walaupun itu masih ada, karena masing-masing orang itu kan punya yang namanya keegoisan. Tetapi ketika sudah membangun keluarga, ketika itu sudah disadari bahwa sekarang saya bukan sendiri lagi, saya sudah punya pasangan gitu ya, maka mari bersama-sama kita, apapun yang terjadi dalam membangun keluarga, dalam hidup berkeluarga, ya kita hadapi bersama-sama, bukan lagi sendiri. Luangkan waktu untuk keluarga, perkecil pemakaian gadget, karena itu akan menimbul banyak hal-hal yang tidak diinginkan dalam keluarga, begitu ya. Terus mungkin dari saya saling memberikan kasih sayang, saling berbagi kasih sayang terhadap pasangan, karena itu sangat penting sih Suster. Jangan sampai merasa pasangan kita itu merasa sepi sehingga dia bisa mencari yang lain gitu loh Suster. Diskusi kita cukup sampai di sini. Terima kasih Suster atas kesempatannya. Semoga diskusi kita malam hari ini dapat bermanfaat untuk kita dan bagi teman-teman kita yang lain. Sekian dan terima kasih Suster. Terima kasih. Terima kasih semuanya.